Kalau kita bicara tentang penginjilan, Gidi ya boleh dikatakan nomor. Tidak ada yang berani bicara kencang kah? 1. Tapi bagaimana setelah menginjili orang? Apa yang harus dilakukan? Gidi kira-kira nomor berapa? Nah, persoalan kita di situ. Padahal gereja dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk menginjili, tapi juga untuk memuridkan. Padahal kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ada nggak kata penginjilan di situ? Justru kata utama adalah pergi dan lain sebagainya, baptis dan sebagainya. Kemudian apa di situ? Jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini kita ganti. Kita pergi, kita baptis, tapi setelah pergi dan setelah baptis, kembali, orang yang sudah kita layani hidup dalam dunia. Nah, ini persoalan kita. Itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk mengerti bahwa gereja Tuhan dipanggil, sama-sama katakan, untuk memuridkan. Pemuritan itu yang penting. Ya. Bagian dari pemuritan, kita pergi baptis orang, kita ajar, dan juga kita menginjili. Tapi penginjilan tidak boleh hanya berhenti di penginjilan. Penginjilan itu titik awal. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan berbagi secara sederhana sebelum nanti kita praktek. Pertama adalah bagaimana kita memulai pemuritan. Kita baca sama-sama ya ayat landasan kita. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, coba kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dua hal saja. Di dalam ayat itu, kira-kira apa tugas dari rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar? Tugas utamanya apa? Dari Efesus tadi. Ya, coba sesuai dengan teks, jangan pakai logika kita, pikiran kita dulu, tapi sesuai dengan teks di situ. Coba, Tuhan memberikan pemberita Injil, rasul, nabi, gembala, pengajar-pengajar, tujuan utamanya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapakah itu orang-orang kudus yang harus bekerja dalam pelayanan? Menurut Bapak Ibu? Ya? Luar biasa. Berarti semua yang melayani harus hamba-hamba Tuhan. Apakah memang ayat itu berkata seperti itu? Siapakah orang-orang kudus di dalam ayat 12? Ya, siapa dia orang-orang kudus pilihan Allah itu? Setiap orang yang menerima Yesus. Nah, ini seringkali yang kita gagal paham. Kita berpikir bahwa yang pelayanan, yang bekerja untuk memuliakan Tuhan di ladang Tuhan adalah mereka yang STH, MTH, doktor. Kebanyakan justru STH, MTH, doktor tidak mau pergi ke lapangan. Maunya apa? Saya cukup jadi gembala. Saya cukup di gereja yang tenang, tidak ada masalah di lapangan. Ini yang keliru Bapak Ibu. Alkitab katakan, perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, tujuan utama untuk apa? Memperlengkapi, untuk melatih. Melatih siapa? Orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ini bahaya kalau kita berkata orang-orang kudus hanyalah hamba-hamba Tuhan. Orang kudus ini harusnya adalah jemaat Tuhan.
Umat yang kita layani harusnya menjadi orang-orang yang kudus. Mereka yang harus dilatih oleh siapa? Oleh gembala, oleh penginjil, oleh pengajar-pengajar dalam gereja supaya apa? Merekalah yang melayani lebih banyak, menjangkau jiwa-jiwa. Ini caranya. Oleh karena itu, bagaimana memperlengkapi? Dengan cara pemuritan. Tidak bisa dengan cara yang lain. Ya. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa orang kudus adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Siapa dia? Bukan hanya gembala, bukan hanya penginjil, tapi setiap orang. Pertanyaannya, di gereja lebih banyak orang yang kudus kah? Orang yang sok kudus? Ini tugas kita untuk memperlengkapi mereka. Ya, jadi kita harus sepakat bahwa orang kudus adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah jemaat-jemaat kita. Inilah yang harus kita perlengkapi mereka. Untuk apa? Bekerja dalam pelayanan Tuhan. Jadi jangan bangga kalau 10 tahun saya jadi gembala, saya sendiri yang melayani. Banggalah kalau semakin banyak jemaatmu terlibat dalam pelayanan. Sepakat? Atau tidak sepakat? Nah, itu sebabnya gembala perlu memperlengkapi. Gembala perlu melatih, memberikan visi bahwa pelayanan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Pelayanan adalah untuk semua orang, jemaat-jemaat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kristus menyelamatkan kita, tujuannya bukan hanya sekedar sampai di gereja. Tujuannya engkau keluar, beritakan Injil. Kau muridkan orang lain. Nah ini, ya. Oleh karena itu, ini kebenaran. Tugas utama kita, gembala-gembala penginjil adalah memperlengkapi orang kudus. Kata memperlengkapi itu seperti, Bapak Ibu kalau pernah masuk ke bengkel, ya, sesuatu yang masuk ke bengkel akan jadi baikkah semakin rusak? Ya, motor rusak, masuk bengkel, harapannya apa? Keluar baik. Tidak mungkin masuk bengkel, kemudian keluar tambah rusak. Persoalannya, orang kalau masuk ke gereja, semakin baik ke semakin rusak? Harusnya baik, harusnya benar, harusnya ada perubahan dalam hidup. Karena perubahan hidup itu adalah kesaksian gereja yang paling utama. Kita tidak bisa katakan, pasang spanduk besar-besar, hadirilah ibadah minggu di Yerusalem. Sementara tidak ada perubahan di dalam Gidi Yerusalem. Ada masalah berantem, ada masalah baku perang. Ya tidak akan jadi saksi. Nah itu sebabnya ini penting ya. Dan orang kudus inilah adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus dan dia harus melakukan tugas pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya untuk kita saja. Pelayanan juga harus dilakukan oleh seluruh jemaat Tuhan. Nah, saya lanjut, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja akan selalu memiliki masalah, dan orang-orang akan selalu memiliki masalah dengan gereja. Saya jamin, dua hal ini pasti akan terjadi. Pertama, gereja akan selalu memiliki masalah. Ada yang tidak punya masalah dalam pelayanan di gereja? Ada masalah. Persoalannya kenapa ada masalah? Pertama, bisa jadi gembalanya yang bermasalah dan bisa jadi jemaatnya yang bermasalah. Ada orang ya pinter, tapi dengan siapapun di gereja dia selalu bermasalah. Gembala pinter, khotbahnya mantap. Wah, kalau dia khotbah orang bilang berapi-api. Tapi dia selalu konflik dengan jemaat, ada juga. Tapi tidak hanya gembala juga yang bermasalah, ada juga jemaat yang bermasalah. Ketemu dengan gembala bagaimanapun dia selalu kritik. Satu kali Billy Graham pernah diundang khotbah. Tahu Billy Graham ya? Pengkhotbah terkenal. Dia diundang khotbah. Dia khotbah semangat sekali. Kemudian ada satu ibu keluar, dia salam. Pak Pendeta, khotbahnya mantap sekali. Tapi sayang, tidak ada lucu-lucunya. Oke Bu, terima kasih. Kemudian bulan berikutnya dia diundang khotbah di gereja yang sama. Ya khotbah, ingat pesan Ibu, harus ada lucunya. Dia kasih lucu-lucu sedikit. Kemudian dia keluar,
Ibu ini salah, Pak Pendeta, terima kasih. Khotbahnya bagus. Bapak sudah kasih lucu-lucu. Tapi sayang, dasi Bapak miring. Terus Billy Graham diam. Ibu ada gunting kah? Gunting untuk apa? Untuk potong lidah ibu. Kenapa? Di mata dia selalu ada yang salah. Di mata dia ada selalu yang kurang. Ada nggak yang model begitu di gereja? Ada. Jemaat yang selalu melihat pelayanan gembala jelek saja. Dia sudah maksimal, kurang saja. Nah, jadi artinya kita akan ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Dan orang-orang juga akan bertemu dengan gereja-gereja yang punya masalah. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Pemuritan. Tidak ada solusi lain. Ya, ini penting. Itu sebabnya saya sudah membuat semacam modul ya, bahan untuk bisa dipakai. Bahan ini bisa berguna, ya. Ada beberapa hal bisa dipakai juga untuk pengajaran kelas baptisan. Ya, kita sudah atur sedemikian rupa materi itu. Jadi yang pertama belajar tentang bagaimana jemaat itu menjadi anggota. Dia harus komitmen, ambil keputusan untuk menjadi anggota. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayanan di sebuah gereja, diminta untuk komitmen. Betul ya? Harus setia. Tapi persoalannya, jemaat ada komitmen tidak? Kita diminta setia. Habiskan waktu di situ, berkorban di situ. Persoalannya jemaat bagaimana? Nah itu sebabnya ada namanya kelas keanggotaan. Setelah menjadi anggota, dia belajar materi-materi tentang keselamatan, ya, menjaga kesatuan gereja. Nanti kita akan praktek. Kemudian beralih lagi menjadi bertumbuh secara rohani. Setelah bertumbuh dia harus terlibat di dalam kelas berikutnya yaitu melayani. Setelah melayani dia harus terlibat dalam kelas misi. Jadi itu proses, tidak bisa hanya semacam program. Nah ini bisa dipakai untuk baptisan, ya, untuk pernikahan, kemudian untuk ibadah-ibadah keluarga, bisa juga. Ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian ada pembinaan untuk pekerja jemaat di gereja misalnya untuk calon-calon penatua, diaken, bisa dipakai. Kemudian untuk pendalaman Alkitab, untuk komsel, untuk pemuritan-pemuritan yang lain, bisa digunakan. Nah alurnya bagaimana? Yang pertama adalah, kalau itu dalam bentuk ibadah, durasi waktunya sekali pertemuan 1 jam sampai 1,5 jam. Tidak boleh lebih daripada itu. Apalagi kesaksian terlalu banyak, cerita-cerita terlalu banyak. Nah, alurnya seperti biasa, tidak mengubah apa yang sudah kita lakukan. Misalnya ada ibadah keluarga. Coba, ada yang menjalankan di gereja ada ibadah keluarga atau kelompok-kelompok kecil? Keluarga ada kan? Nah, dalam ibadah keluarga biasanya ada puji-pujian ya. Ada pujian penyembahan, doa, kesaksian singkat. Toh. Nah, ini bisa digunakan. Alurnya begitu, sembah dan pujian. Ya, pujian-pujian yang pelan-pelan itu ya, pujian penyembahan, sukacita. Setelah itu ada juga suasana. Suasana itu bisa mungkin ada permainan-permainan, ya, bisa dalam pertemuan itu. Itu tergantung dari pertemuan di situ. Kemudian yang berikut sharing, pakai materi yang ada, ya, sekitar 30 menit. Kemudian ada sasaran. Sasaran itu tidak hanya, biasanya kan kalau kita ibadah keluarga, kita ketemu satu orang yang menyampaikan firman, setelah itu pulang. Betul ya? Tidak ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya bagaimana? Tidak hanya banyak mendengar, tapi usahakan bagaimana banyak melakukan. Nah, dalam sasaran itu misalnya kita belajar tentang mengasihi. Sasarannya apa di minggu ini? Ada nggak orang-orang yang kamu benci dan minggu ini kamu akan ampuni? Jangan sampai hanya dengar tentang pengampunan, tapi bertahun-tahun tidak mau mengampuni. Nah, di dalam materi itu harus ada sasaran yang jelas. Dalam 1 minggu itu, ditolong, ya. Kamu sudah dengar firman ini, kira-kira kamu lakukan apa? Siapa yang akan kamu kunjungi? Misalnya topik tentang penginjilan di minggu ini. Kira-kira dari keluargamu, ada nggak yang belum percaya Tuhan dan kita bisa kunjungi dan bisa diajak untuk ibadah di kelompok itu. Nah ini alurnya seperti itu. Nah ini saya kutip dari seorang penulis, Rick Warren, dia katakan begini, pertumbuhan rohani seharusnya adalah sebuah proses, bukan hanya sebuah
program. Nah, strateginya begini, ya. Sebentar kita akan langsung mulai. Ini bagus karena tidak terlalu banyak. Tadi saya pikir sesuai dengan keputusan rapat akan banyak. Kalau misalnya 58, kita kali 3, wah itu sudah banyak. Tadi saya sudah berpikir, wah ini saya sendiri pasti kewalahan. Tapi puji Tuhan, yang ada kita akan mulai. Siap ya? Karena buku ini benda mati. Ya, ini benda mati. Akan berguna kalau kita yang hidup ini bisa menggunakannya. Betul? Jadi jangan pikir, wah ini segala-galanya, tidak. Tergantung dari kita. Kemauan kita, niat kita untuk memulai, untuk berubah, mau tidak. Kalau tidak ya silakan. Gitu. Jadi ini yang kita akan lakukan. Sebentar kita akan bentuk kelompok. Ya, saya berharap di setiap kelompok sangat bagus kalau langsung per jemaat. Misalnya datang dari jemaat Elroy, dari di Yerusalem, 3 orang, 2 orang, sudah gabung di situ, satu kelompok. Paling tidak 3 sampai 5 orang. Ya, tidak usah terlalu banyak jumlahnya, supaya nanti diskusinya jalan. Kemudian di dalam kelompok itu, nanti Bapak Ibu pilih atau tentukan 1 orang jadi fasilitator. Fasilitator itu apa? Fasilitator itu untuk membawakan materi yang ada. Seperti dia memimpin di kelompok itu. Paham ya? Ya. Terus fasilitator juga selain membawakan materi, dia juga memimpin diskusi. Di buku ini nanti di setiap materi di akhir itu ada pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, pemimpin kelompok kecil itu memfasilitasi. Pertanyaan ini bacakan, kemudian diskusi. Ya, singkat-singkat. 2-3 menit, kasih kesempatan semua orang yang hadir di situ. Nah, 1 orang bertugas untuk memimpin ujian, tapi untuk pertemuan ini tidak perlu, itu kita sudah ahli semua. Begitu ya. Terus 1 orang, ya kan 3 tadi. 1 untuk jadi ketua tugasnya untuk memimpin atau membawakan materi, kemudian menyampaikan diskusi. 1 orang pimpin pujian, 1 orang itu adalah pemimpin yang kita kaderkan, yang punya potensi. Potensinya apa? Kalau seandainya ketuanya tidak hadir, dia bisa lanjutkan untuk memimpin kelompok kecil. Misalnya ada kamera ya di HP, foto. Kemudian dia buat absen siapa yang hadir di situ, tanggal ulang tahunnya, ya, namanya siapa, alamatnya. Tujuannya apa? Supaya yang hadir itu tidak merasa, saya hadir tapi tidak pernah disapa. Hadir harus diperhatikan. Kemudian 1 orang itu juga bertugas untuk mengundang yang lain untuk hadir. Seperti itu ya. Kemudian 1 orang lagi atau bisa juga langsung dipimpin oleh ketua, itu bertugas sebagai bendahara. Kalau misalnya ada persembahan, dia yang akan menghandle, yang akan bertanggung jawab. Kemudian perhatikan materi yang ada itu bukan dipakai seperti ceramah, ngajar sendiri, tidak. Tapi itu diskusi. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Sampai di sini paham alurnya? Kalau terlalu cepat, tolong disampaikan ya. Bisa ya? Jadi ini kelompok kecil. Misalnya nanti ibadah keluarga yang hadir ada 20 orang, bisa dipecah. Ya, diskusinya bagi misalnya 5 orang, 5 orang, 5 orang. Bisa. Begitu. Tapi tujuannya tidak hanya sekedar datang untuk jumlah banyak, tujuannya kita itu mengundang yang lain yang belum ke gereja dalam persekutuan kita. Ya. Jelas ya? Nah, untuk memulainya memang sangat bagus kalau gembala dulu ya mengerti hal ini, kemudian dia memilih di gereja tim intinya atau tim pelayannya. Mungkin ada 10 orang kah, tidak masalah. Itu bisa penatua, bisa diaken atau unsur-unsur yang ada dan dilatih. Ya, saya sudah sampaikan begini, Bapak Ibu nanti
pulang, diskusi lagi di gereja, latih lagi. Jangan bergantung kepada saya.